Mas Narso, insinyur pertanian, bankir, dan saya baca hobi Anda di biodata ini. Kalau lihat gambarnya itu hobinya main bola. Iya. Gimana ceritanya, Mas? Sampai Ya. sekarang masih kah? Masih sampai sekarang. Apa artinya main bola bagi pekerjaan Anda ini? Yang penting begini dulu, karena sepak bola ini memang olahraganya orang kampung dan saya orang kampung, jadi main bola saya. Gitu ya. Kan nggak mungkin saya waktu itu tiba-tiba main golf kan gitu ya. Sekarang main golf memang? Ya ada main golf. Gitu. Tapi kalau ada yang ngajak main bola, barengan main golf, saya milih main bola. Tapi yang penting adalah begini ya. Sekarang kan saya harus memimpin organisasi. Betul. Kemudian hobi saya main bola. Sepak bola bagi saya adalah miniatur dari segala sesuatu yang besar dan juga simplifikasi dari segala sesuatu yang kompleks. Miniatur dari segala sesuatu yang besar, dan juga simplifikasi dari segala sesuatu yang kompleks. Karena kalau untuk memimpin, model yang paling baik menurut saya memimpin organisasi adalah bagaimana kita menjadi coach atau kita sekaligus menjadi kapten di dalam permainan sepak bola. Di dalam sepak bola ada goal. Persis di organisasi juga ada goal. Betul. Di dalam sepak bola ada tim, ada teamwork. Persis di organisasi ada seperti itu. Kemudian di dalam sepak bola ada strategi. Persis dalam organisasi juga seperti itu. Kemudian yang paling penting ini yang sering dilupakan orang dalam kepemimpinan secara individu maupun kolektif, kita itu sering harus ngambil keputusan secara terencana, terstruktur, ataupun keputusan yang tiba-tiba kita harus ngambil keputusan dalam sepersekian dalam hitungan detik. Dalam hitungan detik. Seperti di sepak bola. Kalau kita dikasih umpan lambung, maka keputusan yang harus kita ambil banyak pilihannya. Kita sundul langsung ke gawang kah? Kita sundul kasih umpan ke orang lain kah? Ya kan? Kemudian kita heading kita tahan dulu. Itu adalah keputusan dan sering kejernihan kita berpikir sesaat itu menentukan sukses atau tidaknya kita. Jadi bagi Anda ini begitu main bola bukan sekedar sebuah permainan olahraga, tetapi ada filosofi yang terkandung terkait dengan leadership. Karena pemimpin itu memang tugasnya itu memutuskan. Keputusannya cuma dua, iya sama tidak. Cuman bedanya kalau iya apa pertimbangannya, kalau tidak apa pertimbangannya. Begitu juga orang main bola, sebenarnya ditendang atau dibuang gitu juga keputusannya cuma itu saja sebenarnya. Terus berlawanan dengan hobi olahraga tadi, Anda ini hobi wayang. Main wayang apa nonton wayang? Nonton wayang. Nonton wayang. Dan kemudian juga sama. Dari nonton wayang itu memang dari kecil ya saya. Sampai hari ini saya lihat kok wayang itu ceritanya cuma dua sebenarnya sumbernya. Kalau enggak Ramayana, ya Mahabharata. Kalau kita belajar sejarah gitu, itu kan ribuan tahun sebelum Masehi. Tapi yang menakjubkan diceritakan secara lisan dari mulut ke mulut, gitu. Kok bisa sampai hari ini itu up to date gitu. Dan itu menurut saya menakjubkan. Selain di dalamnya memang banyak filosofi-filosofi yang kita bisa pakai untuk hidup sehari-hari maupun untuk memimpin organisasi. Itu kenapa rahasia up to date lalu kemudian kita merasa kok masih in gitu saat ini? Karena sebenarnya yang dibuat penokohan-penokohan di dalam wayang itu semuanya ada di dalam diri kita, ada di dalam diri manusia. Selama masih ada manusia maka itu akan up to date cerita-cerita itu. Tentang kejahatan, tentang kebaikan, intrik politik, hubungan manusia dengan alam, dengan Tuhan, ada semua di situ. Itu. Termasuk semangat untuk selalu melakukan pembaharuan. Kalau misalnya sambil contoh salah satu contoh ya. Baratayuda, itu perang memang harus terjadi selama 18 hari gitu. Dan semua juga sadar sebenarnya bahwa perang ini nanti hasilnya cuma hidup atau mati, menang atau kalah. Tapi itulah tugas keduniawian seorang kesatria untuk melakukan pembaharuan di dunia. Maka melakukan perubahan adalah tugas kita semua. Mas Narso, saya dari tadi itu tergagum-gagum dengan suara Anda. Anda lebih baik jadi presenter seperti saya daripada jadi bankir. Atau tukeran kita. Suaranya enak sekali didengar. Saya tidak bisa bayangkan kalau Anda menjadi seorang host, apalagi di radio, bukan? Kalau Anda pernah main wayang nggak atau sekedar nonton? Nonton saya, nonton wayang. Tapi sekedar meniru-nirukan dalang ya boleh lah.
Apa yang kemudian membuat Anda puas dalam hidup ini? Atau prestasi yang paling Anda ingat sebagai sesuatu yang sangat kuat untuk karir Anda? Saya lahir di desa. Dan sebagai anak yang lahir dari keluarga petani, pada saat itu sekolah adalah suatu kemewahan, maka kepuasan pertama bahwa saya bisa sekolah. Kemudian, ternyata kemudian kerjanya jadi petani sudah kenyang, kemudian jadi bankir. Jadi bankir ternyata tidak sekedar bankir, masuk jajaran BOD, masuk jajaran direksi, itu juga kepuasan, itu pencapaian. Tetapi hal yang penting bagi saya adalah bukan apa yang dicapai, bahwa prosesnya itu saya jalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh motivasi dan kesungguhan, dan saya bisa memaknai itu yang paling penting bagi saya. Mas Narso, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih.